Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, pada minggu ini kita akan melihat dua contoh, yaitu contoh penggunaan while dan repeat until. Nah, di contoh while ini yang akan kita buat adalah kita akan membuat program menampilkan nilai rata-rata dari suatu data, di mana datanya ditentukan oleh pengguna itu sendiri. Ya. Nah, perulangannya itu adalah mengulang banyak datanya sampai diinginkan sebanyak data yang diinputkan oleh pengguna. Nah, mari perhatikan contoh yang sudah Bapak tuliskan ini. Nah, pertama tentu kita harus definisikan dulu variabel apa dari program apa yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan adalah dari program tersebut kita pengen membuat nilai rata-rata data dan total data yang diinputkan oleh pengguna. Ya, maka tentu variabelnya itu ada nilai, ya, berarti berapa nilai yang diinputkan oleh pengguna, ada total, jadi jumlah semua nilainya, dan ada rata-rata dari nilai yang diinputkan tersebut. Nah, semuanya tentu kalau orang bebas memasukkan nilai tentu dia harus bertipe bilangan real. Nah, yang kedua, nah tentu untuk perulangannya ada tentu variabel i yang berupa integer, dan juga ada tentu berapa banyak data yang ingin diulang itu banyaknya berapa, sehingga kita perlu juga menambahkan suatu variabel lain yang juga tentu berupa integer. Dalam contoh ini dikasih contoh n, ya. Jadi bisa ya, tidak harus seperti ini, bisa diganti sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, programnya dimulai dengan begin clear screen menggunakan layarnya bersih, maka ada perintah banyak data berapa. Maka pengguna akan mengetikkan berapa banyak data, karena di sini ada read n. Banyak data berapa dia akan baca. Jadi diinputkan oleh pengguna misalnya 7, maka n-nya sebesar 7. Nah, ketika n 7, nah karena kita pengen menghitung rata-rata, kita harus definisikan perulangannya dulu. Ya, pertama ada 2 di sana, i dan total. Tentu awalnya perulangnya tidak ada. Maka didefinisikan i-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Totalnya juga harus 0. Kenapa ini perlu? Ini bagian i sama dengan 0 dan total sama dengan 0. Ini adalah tanda bagaimana kita mulai mengulang. Ya, di i-nya harus didefinisikan terlebih dahulu. Maka baru kita masuk kepada pengkondisian perulangan. Ya. Nah, perulangannya kan kemarin sintaknya itu adalah sintak dari perulangan ini ada while, ada statement yang berupa logika yang diuji, lalu ada perintah do, ya, lakukan. Berarti ini ada while, i kecil dari n ini adalah satu statement logika, do ini perintah yang akan dilakukan apabila kondisi ini terpenuhi. Nah, sehingga tadi kita sudah definisikan i-nya mula-mula 0. Nah, ketika orang itu menginputkan nilainya 1, berarti apakah i-nya kecil? Ya, berarti ada 1 dalam hal ini adalah n. I-nya kecil dari n, maka dia akan masuk ke sini. Ya, berarti nilai datanya 1, dia akan baca nilai datanya, nilai sebagai data berikut total, maka dia datanya adalah, karena totalnya per awalnya 0, ya tentu ditambah dengan nilai yang diinputkan. Dia kan, karena dia 1 ya hanya 1 saja, n-nya 1. Jadi kalau dia 2, dia akan terus mengulangi. Nah, setelah kita lakukan tersebut, nah kita harus bikin rumus untuk rata-rata. Rata-rata itu total dibagi dengan banyaknya. Nah, ini rumus rata-rata yang akan dikerjakan di memori program. Nah, maka blok berikutnya ini adalah untuk menampilkan. Maka kita akan tampilkan total nilainya berapa. Tentu total titik 28.22. Karena dia bertipe real, maka penulisannya seperti ini, artinya 2 angka di belakang koma, dan 8 disediakan 8 spasi gitu ya. Nah, begitu juga untuk rata-rata nilai ya. Nah, maka dia akan tampilkan rata-rata nilai. Nah, kalau kita lihat, jadi program ini bekerja. Nah, jadi akan ada luarannya banyak data dulu. Ya, silakan tulis sebanyak data. Contoh, yang Bapak contohkan. Banyak datanya berapa? Bapak kasih contohnya 2. Ya. Maka program akan baca n-nya itu sama dengan 2. Ya. Program definisikan n-nya 1 dan totalnya 0,5. Dicek keadaan oleh perulangan. I kecil dari n. Berarti n-nya tadi 2, i-nya awalnya berapa? 0. Apakah i kecil dari n? Iya, maka lakukan ini. I berarti 0 ditambah 1. Maka dia akan tulis nilai data ke
ke 1. Ya. Nah, maka dia akan baca nilai itu sebagai nilai disimpan di dalam memori. Maka total itu juga akan disimpan di memori. Total ditambah nih nilai. Totalnya kan 0 tadi, 0 ditambah nilai yang baru saja diinputkan. Nah, itu rata-rata. Apakah dia sudah selesai? Apakah dia sudah selesai ini bagian ini, do-nya ini? Ini kan satu blok segmen, satu kesatuan ini yang akan dia ulang. Nah, maka untuk N yang berikutnya, 2. Apakah 2 masih kecil dari N? Dia ulang terus. Ya, jadi berapa contohnya? Ya, dia akan ulang sampai di sini. Maka dia akan, nah, apabila dia sudah selesai, maka dia akan hitung dan dia akan tampilkan sesuai dengan keinginan. Maka contoh runningnya adalah seperti ini. Nah, dia akan tanya dulu banyak datanya berapa. Sekarang sudah banyak datanya misalnya 8. Ya, oke. Nah, maka nilai data ke 1 berapa? Karena kita sudah tuliskan nilai dan dia langsung baca di memori itu sebagai nilai pertama. Saya baca misalnya 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ya. Jadi total nilainya adalah 124, rata-ratanya adalah 15,5. Nah, ini adalah contoh perulangan. Perhatikan. Jadi ada statement while, ada logika pengujian do. Jadi selama logika ini terpenuhi, dia akan lakukan statement setelahnya. Nah, ini statement setelahnya berupa suatu subblok program. Ya, nah, silakan dicermati. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Ini contoh yang pertama tentang while do. Nah, kita akan lanjut bagian kedua. Bapak juga sudah tuliskan untuk contoh repeat until. Ya, ini sudah ditulis ya, dahulu biar tidak lama. Nah, ini contoh repeat until. Perhatikan. Nah, untuk repeat until ini, Bapak berikan contohnya, dia akan mengulang konversi suhu ya dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi patokannya itu adalah Celsius. Ya, nah, sebagaimana kita ketahui, struktur dari repeat until yang sudah dijelaskan dulu. Repeat ada statement, lalu ada statement itu diikuti, kapan dia berhenti akan ada diikuti oleh ungkapan until terakhir. Nah, perhatikan ini. Nah, program yang akan dibuat itu adalah pengulangan konversi Celsius ke Fahrenheit. Tentu variabel kita harus bikin dulu variabelnya Celsius dan Fahrenheit, kedua-duanya bertipe real. Ya, nah ini lihat, perhatikan ini. Nah, ada begin Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu kan 5 berapa, jadi kira-kira konversinya 1,8 kali Celsius ditambah 32. Nah, perhatikan struktur repeat until-nya. Repeat statement. Jadi statement ini dianggap satu kesatuan. Ini yang akan diulang nanti. Ya. Nah, dengan terlebih dahulu kita definisikan Celsiusnya sama dengan 0. Perhatikan. Jadi awalnya Celsiusnya sama dengan 0 ketika di bagian repeat until begin Fahrenheit. Jadi Fahrenheit didefinisikan. Nih. Ditulis Celsius awal. Itu Celsius awalnya adalah 0 yang ditulis di sini. Nah, Celsius yang baru adalah 0 ditambah 1. Apakah ini sudah selesai? Nah, ini dia akan terus mengulang repeat ini karena until-nya belum selesai, karena Celsiusnya harus diulang sampai 15. Di sini Celsiusnya baru 1, maka dia akan mengulang sampai 15 kali. Ya. Nah, lalu ini ada dan supaya dia menampilkan hasil. Nah, kalau program ini dijalankan, maka kita akan running programnya. Ya, kira-kira luarnya seperti ini. Jadi awalnya tadi kan Celsiusnya didefinisikan 0, ini 1,8 kali Celsius tambah 32. 1,8 kali 0 tambah 32 kan 32. Nah, lalu Celsiusnya dari rumus ini naikkan 1. Nah, ini bisa diganti naikkan suka-suka pengguna. Suka-suka programmer saja. Oke, jadi ini 2 contoh untuk minggu ke-12. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya lewat WhatsApp group yang kita buat. Ya. Oke, tetap stay at home, jaga jarak ya. Sebagai ahli matematika, Anda harus paham bahwa jaga jarak itu untuk mengurangi peluang kita terkena virus ini. Ya. Ya, jangan lupa gunakan paket
ya Ilmupedia lewat Telkomsel sehingga buka e-learningnya gratis. Ya, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.